Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NIM 2406101069, Prodi Hukum kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sebelum UAS mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Ibu Sulistia Evi Ningrum, SH, MH. Selamat menyaksikan. Siapa sih itu anak? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bahas mengenai pengertian anak. Menurut beberapa pengertian, yakni 1. R.A. Kusnun menyatakan bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil, yang belum dewasa. Yang ketiga, yakni menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai batas umur tidak secara eksplisit dalam KUHP yang sekarang berlaku. Apabila kita lihat ketentuan pasal 45 KUHP hanya mengatur bagaimana ketentuan pidananya bila seorang anak yang melakukan tindak pidana masih anak-anak dan belum berumur 16 tahun. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata belum dewasa, yaitu mereka yang belum berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak atau orang yang belum dewasa. Yang terakhir, yakni menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 2 menyebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yakni sebagai berikut. Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yakni pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, yakni pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan sanksi hukum, kriteria, serta jenis yang disebut dengan hukuman atau pidana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 menyebutkan ayat 1, pidana pokok bagi anak terdiri atas A. Pidana peringatan, B. Pidana dengan syarat yakni 1. Pembinaan keluar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan, C. Pelatihan kerja, D. Pembinaan dalam lembaga, dan E. Penjara. Ayat 2. Pidana tambahan terdiri atas A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau B. Kewajiban anak. Apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara atau denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ayat 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Poin C, yakni sifat penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut Surjono, penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak. Salah satu bentuk penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan Convention of the Right of the Child yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Oleh karena itu, penyelesaian kasusnya tetap dilanjutkan. Akan tetapi, tata cara persidangannya tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Poin D, yakni perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak diatur pada pasal 2 sampai dengan 8, yakni sebagai berikut. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak-anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ketiga, anak-anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak-anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, politik, dan kedudukan sosial. Selain hak tersebut, maka penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 6, yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Poin yang terakhir yakni kesimpulan menurut saya bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang perlu mendapatkan perhatian adalah melalui pendekatan keadilan restoratif atau pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini dapat diterapkan dengan penyelesaian terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum melalui diversi atau penyelesaian di luar pidana. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan, maka penempatannya pada lembaga pemasyarakatan. Anak-anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Lembaga pembinaan khusus anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain juga berupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Lapas Anak. Pelaksanaan hukum dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus untuk dimaksudkan menjadikan manusia yang seutuhnya, yaitu upaya untuk memulihkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan lapas wajib menyelenggarakan penyelesaian terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebelum masuk proses peradilan. Para penegak hukum, keluarga, masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam setiap tahapan, mulai di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang disebut dengan diversi, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan mulai pada tingkat penyidikan di kepolisian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Mengingat bahwa anak perlu mendapatkan perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Sekian video ini saya buat, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.